Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Supernya Super Teguh di channel saya. Mari makan. Kali ini kita tidak mencari makan, tapi kita mencari sesuatu untuk dijadikan bahan makan nanti di rumah. Nah, sekarang kita masih berada di wilayah Pamulang. Oke, di pagi hari ini yang lumayan sejuk karena sedikit mendung dengan cuaca yang tidak menentu, kita melewati, nah ini dia bubur dengan sambal dan kerupuk sepuasnya di sebelah kanan tadi. Oke guys, kita masuk ke arah Pamulang Permai. Ibu, seberang aja bu. Itu depan. Oke, kita udah sampai. Kita cari parkir dulu guys. Ini biasanya ada tukang parkirnya nih. Ada nggak ya? Ternyata ada guys, tukang parkirnya lagi nungguin. Oke, udah saatnya kita masuk ke satu pasar yang lumayan unik ya, karena ini berada di gang sempit. Ini sebenarnya jalan umum biasa, cuma dijadikan pasar. Kebayang nggak? Di kompleks saya aja ada pasar tuh jalannya lebar jadi sempit. Ini udah jalan sempit, bikin pasar. Jadi namanya pasar senggol. Oke, sambil lanjut kita masuk ke dalam pasar lebih jauh dan lebih jauh lagi. Kita lihat pemandangan yang umumnya pasar seperti biasa. Ada yang jual sayur mayur, ada yang jual ikan, daging, ayam, makanan jadi, lauk pauk segala macam. Nah, itu ada yang jual ikan segar dan saya tidak berani melihatnya karena tidak tega. Nah, di sini ada juga yang jual penganan tradisional khas Tangerang Selatan. Nah, itu ada yang jual keripik-keripik. Aduh, kalau udah ngomongin keripik mah udah kita ngiler habis. Oke, bahkan ada yang jual baju daster. Nah, tuh jual buah-buahan. Pasarnya cuma lurus begini aja, udah cukup sempit, apalagi dengan badan saya yang keker lebar ya kan. Oke, lanjut di sebelah kanan ada yang jual ikan seger-seger banget guys. Ada yang jual ayam potong juga ya kan, ada beberapa pedagang asongan juga yang jual anduk, lap segala macam. Dan di sebelah kirinya tuh lihat tuh ada makanan-makanan, kue-kue jajanan pasar. Aduh, nggak tahan nih perut, rasanya ingin berontak. Oke, lanjut kita terus masuk lebih dalam lagi ke pasar ini. Tetap aja jalannya cuma memang segini-gini aja. Nah, ini kita niat bikin sayur asam. Ada ikan asin juga dan sambalnya sudah pasti. Nah, itu ada yang jual pisang. Seperti layaknya pasar biasa. Cuman ini iya, kan sempit banget. Bener dah. Iya, maaf. Aduh. Iya, kan. Senggol sana sini guys. Jadi ya seperti inilah pasar tradisional di Pamulang Permai. Nanti kalau udah di atas jam 10 biasanya pasar ini tutup dengan sendirinya dan beralih fungsi sebagaimana layaknya jalan biasa, dilalui oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan roda 4 seperti umumnya jalan biasa. Oke, kita lanjut. Jalan ini ternyata sudah ujung dari pasar ini guys. Nah, udah parkiran motor tuh biasanya udah keluar habis gitu. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi, kita balik lagi guys. Di mana pasar, di mana ada parkiran, pasti di situ ada Pak Ogahnya. Ya, nggak bisa disalahin juga karena mereka juga menjaga ketertiban dan keamanan sekitar daerah pasar. Oke, lanjut kita balik lagi. Silakan dilihat-lihat, ada yang jual bumbu. Aduh, ada yang jual kerupuk kulit. Oh my god, kesukaan saya. Ada yang jual kerupuk, pokoknya semua jenis kerupuk tuh saya suka. Oke, di sini kita berhenti untuk cari sayur asem dan aneka lalapan. Lalapan itu adalah favorit saya karena dikombinasikan dengan
sayur asam, sambal yang pedas, dan juga lalapan, nasi panas, dan kerupuk. Wow, saya tidak bisa berkata-kata selain cuman bisa makan dan meremelek. Oke, lanjut sambil menunggu istri saya sedang membeli sayuran. Bisa dilihat kesibukan di daerah pasar ini. Oke, inilah kegiatan sehari-hari di dalam pasar tradisional. Dimanapun di Indonesia, umumnya terjadi transaksi seperti ini. Direct transaction, atau transaksi jual beli langsung. Tapi zaman sekarang udah banyak yang menggunakan QRIS karena tidak perlu mengeluarkan uang cash, dan itu lebih praktis, lebih efisien, dan mungkin lebih aman karena tidak perlu terhindar dari resiko kecopetan atau kriminal lainnya. Oke, lanjut. Tuh lihat tuh, banyak ibu-ibu pada belanja. Karena emang belanja itu buat saya adalah semacam rekreasi ataupun healing, karena bisa melihat banyak sekali jajanan pasar ataupun makanan-makanan ringan yang tidak boleh dibeli, karena nggak semuanya boleh dibeli. Oke, di sini juga ada yang jual daging, jual ikan, jual ayam, jual aneka bumbu. Untuk daging-daging dan ikan segar di sini boleh dibilang lebih lengkap daripada di Villa Pamulang, karena banyak yang jual dan ikan-ikannya itu beragam dan besar-besar. Kalau di Villa Pamulang itu lebih banyak sayur-sayurannya dan lalapannya tentu saja yang paling lengkap se-Pamulang. Oke, bisa dilihat tuh ada jeruk nipis, ada timun, ada jagung, ada cabai. Ya itulah komoditi yang sering dipasarkan di pasar tradisional. Karena dengan bahan-bahan ini, istri-istri kita bisa mengolah makanan menjadi makanan yang sangat lezat. Oke, lanjut, kita sudah ke arah balik menuju keluar ke tempat parkiran motor kita. Oke, di sini sambil menunggu giliran untuk dilayani sama penjualnya, bisa dilihat di situ ada daun pisang ya. Daun pisang ternyata komoditas yang paling sering dicari juga oleh ibu-ibu atau yang ingin membuat olahan masakan dengan menggunakan daun pisang. Contohnya apa? Ada lontong, ada lemper, dan banyak lain jenis makanan yang bisa digunakan dengan dibalut daun pisang. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya bukan jam sibuknya pasar ya, karena jam sibuknya pasar tuh sebentar lagi, karena ini masih pagi banget, jadi belum terlalu berdesak-desakan. Masih aman lah istilahnya, seperti itu. Oke, lanjut, kita lihat sebelah kiri ada singkong, sukun, dan itu ada keripik-keripiknya. Oh my god, keripiknya enak sekali sepertinya. Ada yang jual celana-celana, ada lontong sayur juga, dan ada yang jual perabot-perabot. Waduh, lengkap sekali guys di sini guys. Walaupun di jalanan sempit dan di gang, dan saya sering kali bersinggolan dengan orang lain, tapi nyaman aja karena pemandangannya banyak sekali makanan-makanan yang siap dimakan. Ada jajanan pasar. Aduh, lapar, oi. Oke, untuk kalian yang punya referensi pasar-pasar yang unik yang sekiranya kita bisa datang dan kunjungi, silahkan di komen guys. Jangan lupa di like dan subscribe di channel saya, Mari Makan.
Oke, nah ini terjadi kepadatan guys, macet. Yang nggak enak kan sayanya, jadi begitu, aduh, ya kan tuh, nyenggol semua dah. Makanya saya bilang pasar senggol karena posisinya di jalan sempit. Oke, kita sekarang udah keluar. Dan satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan adalah beli ikan asin. Nah, lihat tuh ikan asinnya melimpah banget. Ada yang kecil, ada yang Gede gede, banget. ada yang tebel, ada yang tipis. Semuanya kalau digoreng pakai nasi hangat sama sambal sama sayur asem, itu kombinasi yang sangat dahsyat sekali. Dan memang untuk harga ikan asin ini variatif ya. Boleh dibilang harga komoditi ini lumayan mahal ya untuk harga per kilonya. Makanya kita beli paling 1 on atau 2 on, 100 atau 200 gram. Dan itu untuk makan satu hari pun itu cukup. Apalagi kalau dibikin balado, aduh, nyerah guys, nyerah, saya nyerah. Kalau nggak nambah saya bisa ngamuk. Oke, banyak ragam ikan asin dan saya tidak hafal jenisnya apa aja, ikannya apa aja. Tapi yang pasti semuanya enak kalau udah digoreng. Oke, kita balik ke parkiran. Siap-siap ketemu sama tukang parkirnya. Ternyata tukang parkirnya nggak ada, entah kenapa ya. Mungkin karena saya menggunakan atau saya memakai rompi warna hitam dan dikancing. Sekilas mirip apa ya? Mirip satpol PP mungkin ya. Jadi tukang parkirnya enggan gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkirnya kemana dah?